Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja Kopten Sunter. Kepada jemaat, kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nyomanadus STH. Dan untuk saat ini tata ibadah tidak dicetak, namun Bapak Ibu bisa melihat tata ibadah tersebut di grup WA jemaat. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat kekasih Tuhan, putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah bukti nyata kasih sayang Tuhan kepada umatnya dalam waktu yang terus bergulir hingga terus nampak karya Allah. Di tengah masa pandemik ini, kita sedang dihadapkan kepada situasi yang sulit, dan kita tidak perlu bertanya mengapa harus berjumpa banyak peristiwa seperti ini. Sebab hari seperti air mengalir, dan setiap orang percaya bahwa kabar baik penuh harapan. Sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, dalam kepastian iman akan janji penyertaannya, marilah petiklah kecapi dan mainkan gambus 10 kali. Tuhan Allahmu adalah yang maha perkasa. Ajaklah semua ciptaan dari segala penjuru, biar utara tetap bergirang, biar selatan menikmati perayaan, timur menceritakan berkat sepanjang umur, dan barat menyanyikan anugerah. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu dibaharui setiap hari baru. Hari terus berjalan seiring dengan berputar roda waktu yang meluncur dengan cepat, menyeret langkah kita di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Dan dalam kurun waktu panjang, kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk seperti bejana di tangan penjual. Bagi orang lain mungkin ini hal biasa, tapi bagi kita sungguh ini tanda ajaib dari Tuhan. Untuk semua karya agung yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita merayakan hari ulang tahun berdirinya jemaat kita yang ke-47 tahun. Maka bersama sebagai anggota keluarga Allah, kita sejenak untuk berteduh hati seraya mengangkat puji syukur kepada Tuhan, Sang Penuntun Pelayan, yang telah memimpin dan menyelenggarakan kehidupan kita sebagai umatnya sampai hari ini. Jemaat kami untuk berdiri, kita sambut pujian dari NKB 07 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Sada
tema gereja menuju new normal. Nats pembimbing yang mengawali ibadah pagi hari ini diambil dari Yeskiel pada pasalnya yang ke-36 pada ayatnya yang ke-26 dan yang ke-27 yang berbunyi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan dalam kehidupan batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
Tuhan yang kasih setia, hari demi hari Dia melindungi melaksanakan Raja Wali yang membawa anak-anaknya dalam tempat sayapnya. Tiada berhenti Ia melayani kehidupan ciptaannya hingga sejarah hidup manusia selalu memberi bentuk yang jelas tentang kasih setia Tuhan. Coretan warna hidup manusia adalah cerita tentang kasih setia Tuhan dalam hidup. Ia juga mengenang hidup manusia dengan kasih setia. Walau begitu, setiap untayan dan kesalahan kita, untuk itu dalam nada menyesal, mari kita akui dosa dan salah sambil berharap pengampunan Allah atas kita.
untuk seluruh masyarakat Indonesia dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Yulfrida, suster di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saya bertugas di unit COVID Rumah Sakit Jakarta. Seperti biasa, sehari-hari saya bekerja menggunakan APD yang lengkap menutupi seluruh tubuh dan kulit saya dari kepala sampai kaki. Dan saya menggunakannya kurang lebih setiap hari itu rata-rata 7 sampai 12 jam. Di situ saya tidak makan, saya tidak minum, kadang-kadang gerah dan pengap, tapi demi pengabdian saya kepada kesehatan Indonesia, itu saya lakukan dengan penuh sukacita, dan saya juga mengorbankan jauh dari keluarga selama berhari-hari. Shalom saudara-saudara, saya dengan Vanessa Mutiara. Saat ini saya sedang bertugas di Poli Screening COVID. Nah, kebetulan pagi ini saya akan bersiap untuk berangkat kerja. Sebelumnya saya mau share dulu suka duka saya dalam menangani COVID-19 ini. Duka yang pertama adalah ini adalah virus yang baru, banyak sekali hal-hal yang perlu dipelajari, dan di awal pandemi ini kita kesulitan untuk mendiagnosis, di mana untuk alat rapid dan swab itu sulit untuk kita temukan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu itu semua sudah tersedia. Nah, sekarang tinggal tugas kita, yuk sama-sama kita memulai kebiasaan yang baru sehingga pandemi ini bisa berlalu. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Juwita Marlina Hasibuan, saya bekerja di Rumah Sakit Gatot Subroto. Saya sharing tentang pengalaman kami sebagai tenaga medis di rumah sakit. Kami di sana setelah masa pandemi ini kami harus memakai baju hazmat yang pakai masker yang 2 sampai 3 lapis, dan kami sangat kesulitan untuk bernapas dan tidak boleh makan sebelum jam untuk ganti. Dan pengalaman pribadi saya waktu masa pandemi, saya sakit, saya dinyatakan PDP, dan saya harus diisolasi di rumah sakit selama 7 hari sambil menunggu hasilnya. Puji Tuhan hasilnya bagus dan saya bisa pulang dan melanjutkan isolasi di rumah. Dan pesan saya untuk teman-teman semua di era new normal ini, saya mengharapkan tetap membantu kami tim medis untuk memutus rantai penularan dengan cara meningkatkan imunitas tubuh dengan makanan yang sehat, dengan istirahat yang cukup, dan dengan olahraga yang teratur. Dan sebisa mungkin diusahakan untuk tetap di rumah saja. Kalaupun memang harus keluar rumah, saya anjurkan untuk menggunakan masker. Sering-seringlah mencuci tangan, dan kalau perlu boleh memakan suplemen tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kapan waktu yang tepat untuk ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan? Saya himbau kalau memang harus banget ke rumah sakit, itu jikalau memang sudah ada keluhan sesak nafas, baru teman-teman boleh ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Dengan video ini kami mohon untuk bantuannya supaya sama-sama kita saling mensupport satu sama lain supaya penularan COVID-19 bisa ditekan dan kita semua bisa sehat kembali dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pesan saya kepada Bapak Ibu, jangan beranggapan kalau kami tenaga medis ini membawa atau menularkan virus corona buat Bapak dan Ibu. Kami di rumah sakit sudah dibekali dengan APD yang lengkap, dan kami selalu screening atau periksa COVID itu 2 minggu sekali. Jadi jangan menganggap perawat atau tenaga medis itu menularkan untuk orang lain. Terima kasih. Kami juga memperhatikan kesehatan tenaga medis agar supaya jangan terpapar dengan COVID-19. Kami menggunakan APD yang lengkap dan benar, memperhatikan gizi dan istirahat yang cukup.
Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker yang benar, dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Seperti apa? Rajin menggunakan masker dengan benar, tepat. Lalu yang kedua, tidak berkerumun, tetap jaga jarak. Yang ketiga, dan rajin mencuci tangan, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Itu saja, dan sukanya adalah hingga saat ini saya tidak terinfeksi virus corona, sehingga saya bisa melayani semua dengan baik. Terima kasih, sehat untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pesan dari kita sebagai para medis, memang dari pemerintah sudah dikatakan new normal. Tapi biarpun new normal itu bukan kita bebas, jadi kita tetap menjaga 3M itu, pakai masker, jaga jarak, dan satu lagi cuci tangan. Ya, itu selalu kita ingat. Jadi bukan new normal ini, jadi kita bebas segala-galanya. Jadi yang 3 itu tetap kita jaga. Semoga kita di Gereja PUP ini tetap semua sehat dan bahagia selalu. Biarpun kita di rumah, dalam acara gereja ya. Untuk gereja kita, setelah saya udah mengikuti ibadah 2 minggu ini, semuanya bagus, sudah mengikuti aturan protokol penanganan COVID. Saya ucapkan salam sehat untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk PAUK Sunter TNI Angkatan Laut. Semoga semakin jaya, semua sehat dan bebas dari COVID-19. Salam sehat, damai sejahtera. adalah di dalam nama Tuhan, ya pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, yang menciptakan bumi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Abadi setia, tak pernah melupakan ciptaannya. Walau amarah manusia hendak menelan kita, walau air bah meluap akan melingkupi kita. Janganlah takut, jangan gentar, karena Tuhanmu penolong yang besar, yang menjadikan langit, yang menciptakan bumi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya.
dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya, pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit, yang menciptakan bumi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Abadi setia, tak pernah melupakan ciptaannya. Terpujilah Tuhan, penolong yang besar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan yang agung. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan sama-sama dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengarlah berita anugerah Allah yang dinyatakan kepadamu sebagai mana janji firman-Nya. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak, tidak akan melakukan murka-Ku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan engkau kembali. Sebab aku ini Allah dari bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghapuskan. Hosea 11 ayat 8-9. Dan petunjuk hidup baru dibacakan dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah kempakan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hidup jemaat 353.
dalam rangka hari ulang tahun POK TNI Angkatan Laut yang ke-47. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga pelayanan kita makin baik dan makin baik di waktu yang akan datang. Dalam keadaan apapun juga kita jangan mengurangi kualitas pelayanan. Ya. Terus melayani. Karena apapun juga kita adalah jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk melaksanakan misi kekristenan, khususnya di POK TNI Angkatan Laut. Lain-lain kepada generasi berikut kami ucapkan selamat bekerja, selamat melayani, dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat ulang tahun Gereja POK TNI Sunter yang ke-47. Kedepannya mari kita tetap bersama-sama melakukan tugas kita masing-masing, tetap kompak di dalam menjalankan tugas kita. Walaupun situasi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk beribadah bersama-sama beramai-ramai, tapi kedepannya mari kita berharap supaya situasi ini normal dan kita bisa beribadah bersama-sama seperti biasa kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih kesempatan baik yang Engkau karuniakan bagi kami di sepanjang perjalanan Gereja POK TNI Angkatan Laut Sunter, sehingga berada di hari ulang tahun yang ke-47 dalam langkah yang tak goyah dan tak lelah menanggapi panggilan Tuhan untuk berpelayanan, sehingga di hari ini anak-anak datang bersyukur sekalipun kami diliputi oleh pandemi COVID-19, tapi kami tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberikan ketentraman dan juga kesejahteraan bagi anak-anak. Engkau mengutus setiap mereka dan kami untuk hari ini datang, dan kami percaya bahwa ini menjadi sebuah bentuk bahwa ada tetap kerjasama di dalam pelayanan bersama Tuhan. Firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Hamba-Mu mohon hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan, sehingga penyampaian firman akan diperdengarkan kepada setiap kami tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan bergereja. Oleh karenanya berbicaralah anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, demi Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita buka kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-40. Kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-40 kita akan mulai membacanya dari ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kalaupun tertulis dalam liturgi dari ayat 12, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-25 sampai pada ayatnya yang ke-31. Yesaya pada pasalnya yang ke-40 pada ayatnya yang ke-25 sampai 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai
tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian yang mendengarkannya dan beristimewa mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji mengilah Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Walaupun saya pakai masker, suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Ya. Baik, sebelum kami lupa, kami ucapkan selamat hari ulang tahun bagi saudara-saudara yang ada di Day-nya Meteran Suter yang ke-47. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia tetap menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berada di ulang tahun yang ke-47. Ini adalah ilustrasi kecil yang saya awalkan di dalam renungan ini, saudara-saudara. Ketika sebuah ibadah selesai dilaksanakan, ibadah berjalan dengan baik dan juga lancar. Namun ibadah dimanapun juga pasti ada saja kekurangannya. Entah datang dari para pelayannya atau mungkin dari jemaat yang dilayani. Seorang bapak berjumpa dengan pendeta yang melayani dan dia katakan, "Pak Pendeta, kenapa hari ini kok puji-pujian lagu-lagunya baru semuanya? Satu pun gak ada yang saya tahu. Sehingga dari awal ibadah sampai akhir saya diam saja." Setelah diprotes, maka pendeta dengan seluruh perangkat mengadakan rapat mendadak. Selesai rapat, ternyata hasilnya saudara-saudara, bukan lagu-lagunya yang baru, tapi bapak itu yang baru ke gereja, saudara-saudara. Makanya dia nggak tahu puji-pujiannya. Saya menceritakan ini, saudara-saudara, sebagai sebuah bahan dasar dalam pengalaman kita beribadah. Karena bergereja bagi Bapak Ibu dan saya bukanlah sebuah hal yang baru. Ya. Apalagi kita sering mendengarkan ada orang bilang, "Saya sudah 30 tahun di gereja ini. Saya sudah 25 tahun." Padahal saya mau bilang, lamanya saya dan saudara-saudara melayani tidak menjadi dasar kebangkitan kebangunan gereja kalau tidak dimulai dari hati, pikiran, dan iman yang baru. Amin. Ya. Kita lihat dalam kisah yang namanya orang Samaria yang murah hati. Berapa lama si imam dan lay melayani Tuhan dalam gereja? Begitu melihat kesusahan orang lain, bukankah mereka menepi untuk tidak melayani, saudara-saudara? Sehingga dalam hal ini gereja berulang tahun 47. Umur 47 itu umur yang matang. Sehingga dalam kesekian kalinya kita melayani Tuhan, saudara-saudara, kita dituntut untuk menjalankan segala kewajiban kita, berpelayanan dengan tanggung jawab yang tinggi. Karena melayani hari-hari ini, saudara-saudara, sampai Yesus datang kembali, bukan saya melayani untuk orang-orang lain, tapi kita melayani untuk Tuhan. Ya, sehingga dalam kesiapan Bapak Ibu yang saya melayani, itu menjadi sebuah tolak ukur kemajuan berpelayanan, saudara-saudara. Sehingga saya sampaikan kepada saudara-saudara, dalam pandangan ini, ya, disitulah dikatakan kepada bangsa Israel bagaimana Allah tidak pernah melupakan mereka. Setelah masa pasca pembuangan, seolah-olah ya Yakub mengatakan Allah ataupun Israel telah ditinggalkan Tuhan. Tapi
apalagi, maka dia akan tetap menyayangi, ya, menjaga kita untuk tetap diselamatkan. Nah, pandemi COVID ini kan membuat Bapak Ibu dan saya seringkali mendengarkan istilah jaga jarak, physical distancing. Bagus, pakai masker, bagus, ya. Tapi jangan jaga jarak dengan Tuhan, ya. Semakin saudara-saudara ada di bawah berbagai macam tekanan, mari tetap dekat dengan Tuhan. Ini kan hari tahun 47 ya, ya. Maka saya percaya kalau dulu kita masih kecil anak-anak Pak, Ibu, kita berulang tahun ke-7, ke-10 tahun, 15 tahun ke bawah, kita langsung bilang sama orang tua kita lagi, kapan dia ulang tahun lagi ya Pak? Karena apa? Karena ulang tahun itu menyenangkan. Tapi nanti kalau sudah berumur 47 tahun, saudara-saudara dan saya yang sudah berumur 50 tahun ke atas, begitu ulang tahun, maka akan ada kata-kata bilang begini, ya udah ulang tahun lagi ya, semakin hari semakin tua, ya. Kan di hari ulang tahun ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, ya, semakin bertumbuh mencari Tuhan, melaksanakan kewajibannya, bukan menuntut haknya. Di dalam ayat yang ke-7 ini seolah-olah, ya, bangsa Israel menuntut haknya, harus tetap disertai, harus tetap diberkati, tapi ibadah saja malas-malasan saudara. Semua kita kan pakai sepatu ya hari ini, ya, ibu-ibu khususnya, ya, dia pakai sepatu pantofel dengan hak yang di atas 20 cm. Saya mau tanya, hak sepatu saudara-saudara itu diletakkan di belakang atau di depan? Di belakang, ya, bukan di depan. Apa jadinya kalau di depan? Ya, terjemah. Jangan menaruh hak saudara-saudara di depan, ya, ya. Letakkan kewajiban saudara-saudara di depan. Maka kita akan melihat bahwa hak saya dan saudara-saudara, bahasa daripada Daud, akan terbit seperti matahari, ya, setiap harinya, tidak pernah akan berkesudahan. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan ingin menampilkan kehidupan jemaat secara pribadi, keluarga dan gereja semakin hari semakin dewasa. Ya, kita lihat saudara-saudara, ketika saudara-saudara berpelayan dengan baik, maka Tuhan mengatakan bahwa apa? Dia juga nggak lelah memberkati kita. Dia nggak lelah memberkati Pope yang akan terlalu sumber ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini untuk Tuhan, kaki Tuhan. Di sini ada banyak sekali warga anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga yang juga harus diselamatkan. Semua kita mengerti benar bahwa beribadah bukan hanya khususnya di akhir tahun saja kita hadir di tempat ini, tapi ini menjadi sebuah hal yang menurut hemat firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya perlu melihat bahwa Tuhan membentangkan rahmat-Nya, memberikan kasih karunia-Nya. Umur kita di persekutuan ini 47 tahun saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan ini umur yang panjang. Ya, mari kita semua ingat-ingat baik-baik bahwa Tuhan begitu baik kepada Bapak Ibu dan saya. Dari mulai kita ada di dunia ini sampai besar dididik oleh Tuhan berkeluarga, di bagian mana yang Tuhan tinggalkan kehidupan saudara-saudara. Bahkan ketika polemik masalah beruntun datang di rumah tangga Bapak Ibu dan saya, Tuhan pun tetap hadir di dalamnya. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang menurut hemat saya penting untuk berada dekat dengan Tuhan. Di masa-masa sekarang banyak yang berpesankan, Pak Pendeta, khotbah terbatas, ya, durasinya nggak usah panjang-panjang. Saya bilang itulah kita manusia. Kalau dengar khotbah yang panjang, kita tahan. Tapi kalau titip doa ke pendeta, minta umur. Tapi gak apa-apa, khotbah ini bukan menentukan umur kita. Cuma mengisi umur hidup Bapak Ibu dan saya. Selagi kita masih bisa berbuat baik kepada warga jemaat, contohlah kisah para rasul pada jemaat mula-mula, saling membagilah. Yang mempunyai kelebihan saling membagilah. Ini waktunya. Inilah saatnya gereja berdewasa. Kita gak perlu tunggu sampai berkelimpahan baru bisa memberi. Kita bisa memberi di dalam segala keadaan. Okay? Ya, ini yang menentukan gereja mula-mula di kisah para rasul itu, dia melakukan segala apa yang baik. Sehingga ini pun berpadanan dengan Yesaya, saudara. Allah melakukan segala sesuatunya itu dengan hatinya. Dia melakukan dengan keikhlasannya. Supaya apa? Supaya manusia ini tidak lari daripada pemeliharaan. Cuma kan yang terjadi kadang-kadang kita berjumpa dengan berbagai masalah, tidak sedikit orang yang masih lari kepada orang-orang pintar,
Jadi ketika Bapak Ibu dan saya berpelayanan seperti ini, saudara-saudara, datanglah dengan sukacita, jangan menduakan Tuhan. Saya selalu katakan di berbagai macam gereja, kita datang melayani di gereja bukan karena saya bertugas, bukan. Karena memang saya berkewajiban untuk melayani Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu yang tadi sudah nyanyi kan, terberkati nggak? Ya, begitu tadi ya. Padahal ya saya dengan Pak Adeng ya, saya sebenarnya membesar lagu Gereja Bagi Bahtera. Lupa saya bilang sama beliau. Tapi karena ini ada sebuah pelayanan yang connecting dengan surga, begitu saya buka tadi di ruang konsistori, lagunya ada. Ternyata apa? Inilah kemujizatan di dalam pelayanan. Jangan dianggap kecil. Ini lagu tiba-tiba ada. Padahal saya sudah lupa sampaikan. Ya, Gereja Bagi Bahtera. Ya, Gereja Bagai Bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengagum rasa mudera dan dan sebagainya. Ya. Kita mungkin pernah naik kapal ya. Kalau di air-air yang tenang itu biasanya selfie semua, ya kan? Tapi begitu di badai yang bergemuruh, langsung baca Alkitab, berdoa. Ya, ini saya katakan dalam sebuah pertanyaan lawas saya saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan lebih sering berdoa di saat mana? Di saat senang atau di saat susah? Di saat. Ya. Oleh karena itu sering-seringlah kita susah, lebih sering berdoa. Ya, karena kalau nggak susah kan nggak berdoa. Tapi saya nggak berdoa kan tidak susah. Tapi masa pandemi ini mau mengatakan kepada kita, seluruh manusia di muka bumi ini mengalami kesusahan yang luar biasa. Tapi nggak sebanding dengan 10 tulah kita manusia. Ya, tidak sebanding dengan 10 tulah kita manusia. Ini menjadi masa di mana Bapak Ibu dan saya menghayati baik-baik. Ternyata hidup yang baik ini juga pasti sekali waktu akan berakhir. Jadi di masa-masa ini, di hari bersukacita ulang tahun ini, saya ingin tambahkan di bagian akhir rumah ini. Saya juga khotbah nggak panjang-panjang amat, ya. Saya cuma mau bilang, masih bisa melayani Tuhan di box shooter ini, melayaninya. Masih bisa Bapak Ibu dan saya datang untuk nyanyi di gereja ini, bernyanyilah. Karena besok lusa di kerajaan sorga, Bapak Ibu dan saya gak perlu dengar khotbah yang seperti ini. Kenapa? Karena sudah berjumpa dengan firman yang hidup, yaitu Yesus. Yang ada cuma nyanyi. Ini ada teman saya buat miskin, ya, nyanyi. Jadi yang belum bisa nyanyi, yang belum bisa baca not dari sekarang. Supaya nanti di kerajaan surga gak ada les. Semuanya harus bisa. Jangan nyanyi ketika acara besar semua kor tampil. Dari Nazaret sampai Galilea nyanyi semua. Ibadah-ibadah biasa, ya kan? Sehingga ini bukan di gereja sini, bukan, tapi jauh dekat kampung halaman saya di Bali, ya. Sehingga saya bilang pada saudara-saudara, mari kita semua bernyanyi selagi masih ada. Ya, saya senang membacanya. Ini kan antusias, bagaimana kita punya jemaat, warga jemaat nyanyi, ya. Di kampung halaman saya juga kebaktian beberapa waktu lalu kita nyanyi juga. Artinya apa? Ini menjadi tanda bahwa Kristus memelihara, ya, umat ini. Kristus memelihara umat ini. Jangan sampai lagu-lagu gerejawi kita lupa, lagu duniawi hafal, ya. Dan sebagainya. Jadi ingat ya, pendetanya juga ingat. Tapi begitu lagu Gereja Bagi Bahtera, kelarnya lupa, langsung semuanya las. Padahal Tuhan menginginkan kita tidak melupakan dia, karena dia katakan, Yakub, dia panggil Yakub sebagai manusia yang berubah, artinya menipu. Masa kamu pikir saya bisa dengan hal-hal lain, patung-patung sesembahanmu yang bisa menipu itu? Aku ini tetap Allah yang memelihara. Dengan Tuhan dari Israel, pahlawanku, Yakub pertama dipanggil, kedua Israel. Satu pribadi dua nama. Sehingga di masa ini kita ingin berubah.
dengan panggilan yang baru, yaitu apa? Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi bergereja seperti ini, entah ada lockdown atau tidak, saya akan tetap hadir. Kenapa? Karena ternyata beribadah itu bukan hanya menyenangkan ya diri kita saja, tapi surga pun suka tidak. Ingat baik-baik, besok lusa kita satu persatu akan dipanggil Tuhan. Ya, makanya saya bilang sama istri saya di belakangnya orang miskin itu, besok lusa kapanpun saya meninggal dunia, tolong di kuburan saya nggak usah ditulis pendeta Nyoman Agus RIP di atas. Tulisnya apa Pak? Tulis aja pendeta Nyoman dalam kurung di bawahnya mendadak. Kok mendadak Pak? Artinya apa? Meninggal dalam damai Kristus. Enggak semua orang yang bahasa Inggris kan. Tapi nggak usah lama, nanti semua orang bingung begitu datang ke kuburan kondisi Nyoman lain sendiri. Nanti saya turun dari surga, saya hapus tulis lagi Nyoman Agus RI. Besok lusa semua orang. Begitu diturunkan ke dalam liang lahat, tempat peristirahatan terakhir begitu Pak Pendeta Sulaiman, ya, disitulah Allah datang untuk menyapa engkau dan saya. Karena engkau setia, tak lelah dalam segala kehidupanmu melayani aku bagi keluarga dan gereja, tempat sudah kusediakan bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu. Itu yang paling penting, ya. Sehingga bagian akhir, paling akhir, suami-suami yang baik, ya, mumpung istri masih ada di samping, kalau cuma dia minta belikan songket, kain songket, satu lembar cuma 2,5 juta, belikan 4. Supaya setiap minggu dia ke gereja pakai. Saya sudah mengumpulkan banyak orang, istrinya orang juga saya sudah banyak mengumpulkan. Suami nangis, pendeta, kasihan istri saya. Kemarin waktu dia sebelum meninggal sehat-sehat minta belikan songket Pak, tapi gak sempat saya belikan, sekarang dia udah meninggal Pak Pendeta. Tapi bagaimana lihat ya, dia sudah pakai songket yang bagus, saya belikan Pak. Iya, songket yang bagus Pak, cuma terlambat. Jangan udah meninggal baru kasih. Demikian juga ibu-ibu, istri, suami 20 menit lagi sampai di rumah, telepon, Ma, tolong masakin air panas dong, mau mandi air hangat nih. Ya sana kamu ya. Ya. Tapi masak juga, lagi mandi, suami bersuara lagi di kamar mandi. Ma, apa lagi? Sekalian bikinkan kopi sama gorengan pisang goreng. Tangan kaki dulu tuh apa aja itu Pak? Suaminya kaget, jantungan meninggal di kamar mandi. Kubur, ya, besok paginya di atas kuburan baru ada pisang goreng, kopi dan sebagainya. Saya cuma mau bilang terlambat. Mumpung belum terlambat untuk memperbaiki citra diri dalam masa pandemi yang baru ini, masa pandemi COVID di hidup yang baru ini, ya, mari semua kita tamengkanlah diri kita sekalian di hadapan Tuhan. Dasar firman Tuhan ini saya rasa kuat di hadapan tahun kita. Allah akan pernah meninggalkan dan melupakan kita. Jangan pernah ada yang berteriak seperti Yakub ataupun Israel bahwa Allah melupakan manusia. Tidak. Masa inilah masa Bapak Ibu dan saya dituntut untuk lebih dekat dengan Tuhan. Selamat hari ulang tahun, saudara-saudara itu. Tuhan menyertai kita, diberikan kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Pada segala waktu, agar dan tempat, marilah kita ikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan
yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah syukur hari ulang tahun POM TNI Angkatan Laut Sunter yang ke-47. Firman-Nya Hamba-Mu sampaikan menjadi kesaksian iman, dan Engkau sangat-sangat senang bersukacita. Anak-anak-Mu satu pun tidak ada yang lelah, letih dan lesu ketika mereka berjalan entah berlari mengikuti arah panggilan dari Tuhan dalam berpelayanan. Hamba mendoakan kedewasaan iman tetap bertumbuh dalam semangat-Mu, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, sejahtera Tuhan tidak meninggalkan setiap mereka. Kami berdoa bagi semua anggota jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini atau yang terbatas bisa hadir melalui ibadah streaming nanti. Kami minta kepada Engkau Tuhan, Engkau berkati dengan kekuatan iman, dengan kesehatan, dengan keyakinan dan menjauhkan dari keraguan-keraguan juga kekhawatiran. Hamba meminta biarlah setiap kami warga jemaat ini dikaruniakan kesehatan, karena Engkaulah yang mampu untuk menembuskan kesehatan di segenap tubuh jiwa dan roh kami. Bila ada di antara kami yang sakit, Tuhan rawat sehingga mereka kembali memiliki pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan berpelayanan dari para pendeta, anggota majelis jemaat, dan kesatuan kehidupan jemaat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hadirkan selalu damai dan sukacita. Ajarkan setiap kami untuk tetap mengangkat nama Tuhan di dalam kepelayanan, bukan berpengalaman tentang lama waktu tahun kami melayani, tapi kesukacitaan kami ketika kami melayani Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk semua pelayan hari ini, para anggota majelis jemaat, setiap anggota paduan suara, dan juga tim multimedia, semua yang menyiapkan tempat ini. Maka rumah ibadah ini hamba mendoakan di dalam kuasa nama-Mu dijauhkan dari segala bentuk virus kejahatan, hal-hal yang mampu melumpuhkan kehidupan jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan ada dan juga memfasilitasi sehingga mendapatkan perawatan yang baik. Kami tak lupa berdoa ya Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, yaitu Jakarta, tetap ada menyertai Jakarta ya Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19. Kelihatannya mungkin kembali bergeliat untuk digolak jumlah orang-orang yang sakit. Mari Tuhan, bila hal ini menjadi kehendak-Mu Tuhan, penyahkanlah segala virus ini, sakit dan penyakit ini di tengah-tengah kota Jakarta dan secara umum di dunia dan di Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, para menteri dan semua orang yang bekerja keras menanggulangi bahaya daripada penyebaran virus. Tuhan ada, berkati sehingga mereka dapat melakukan semua tugas kerja dengan baik, khususnya para orang yang bekerja di bidang kesehatan medis, dokter, perawat, bidan, suster, dan semua ahli-ahli kesehatan. Tuhan juga sertai mereka. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian mereka laksanakan di dalam video streaming tadi. Kami percaya bahwa mereka juga tetap disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Berkatilah manusia untuk bisa menemukan obat yang paling mutakhir dalam menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona. Bapak, kami juga ingin sampaikan syukur kami kepada Engkau tentang keberadaan gereja ini di tengah-tengah lingkungan yang lebar dan luas ini. Biarlah setiap kami memiliki potensi untuk saling mengasihi. Setiap keluarga yang hadir di pagi hari ini untuk berkati, keluarga yang di rumah pun untuk sertai, sehingga berjumpakan kami di minggu depan untuk kembali beribadah. Karena ibadah itu mempunyai janji untuk memberikan kami kekuatan dan memberikan kepada kami kesehatan dan juga menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bila doa dan syukur kami kepada Engkau Bapa, terimalah dan sempurnakanlah, karena kami bawa kepada Bapa dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan mengucap syukur dalam segala hal, membangkitkan semangat hidup untuk melayani Tuhan. Mengucap syukur dengan memberikan persembahan adalah tanda bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Karena adalah kita mengucap syukur, berarti kita melalui persembahan syukur kepada Allah sumber hidup dan sumber berkat kita. Sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Di dalam berkelebihan supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil pundi-pundi dijalankan, tadinya GB 324, syukur kami ungkapkan. Persembahan dilayani oleh panitia. Syukur
hadirin umat berkumpul mengucap syukur sambil membawa korban keselamatan kepadamu, karena Engkau telah berkenan berdiam di tengah-tengah serta memimpin perjalanan umatmu ini menuju masa depan. Kami adalah keselamatan dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan umatmu sehari-hari. Amin. Saya akan kembali. Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja PAUD TNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat PAUD TNI AL Sunter setiap jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Pengumuman ibadah Minggu 26 Juli 2020 jam 9 pagi bertempat di gedung Gereja PAUD TNI AL Sunter dengan pelayan firman Pendeta Sulaiman Siagian STH. Jika jemaat ingin mentransfer persembahan syukur dan perpuluhan, dapat dikirim ke rekening bendahara Gereja PAUD TNI AL Sunter nomor rekening 125 00 78998 770 Bank Mandiri atas nama Ibu Tuana Boru Pandiangan. Mohon bukti transfer disertakan. Laporan keuangan saldo bendahara Gereja PAUD TNI AL Sunter per tanggal 19 Juli 2020 sebesar Rp85.779.189. Saldo dana pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan Gereja PAUD TNI AL Sunter per tanggal 19 Juli 2020 sebesar Rp213.184.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nyoman Agus STH yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Robert Manuputi, keluarga Yohanes Pranoto, keluarga B. Siagian, keluarga almarhumah Ibu Endang Maria Stuti, keluarga Ibu Elvara Arjo Lisapali, dan NC atas persembahan syukur dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan terus melipat gandakan berkat bagi saudara. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan ibadah rumah tangga dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, sound leader, petugas multimedia, petugas sound system, petugas pengambil gambar, petugas editor, paduan suara komisi-komisi dari lansia dan paduan suara Shalom yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah angka dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat minggu ini dibacakan. Setelah ibadah hari ini selesai, jemaat dapat melihat tayangan ibadah di YouTube Gereja PAUD TNI AL Sunter, dan warta jemaat ini juga sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan komisi PAUD TNI AL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama tentu kita mengucap syukur atas perjalanan kehidupan kita di dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang begitu ketat, khususnya di dalam pelaksanaan protokol kesehatan, yang memaksa kita juga untuk terus mempersiapkan diri, mengantisipasi kemungkinan persoalan yang terjadi. Sekali lagi kesempatan ini saya mohon maaf, saya buka masker karena saya yakin di sini tidak ada virus di gereja ini. Walaupun kita harus tetap dengan protokol kesehatan, tapi saya yakin di gereja ini tidak ada virus. Karena kita semua di dalam perlindungan Tuhan di tempat ini. Tetapi juga jangan teledor, semua gereja melaksanakan ibadah seperti ini, tapi protokol kesehatan harus dilakukan. Bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap peraturan pemerintah, tetapi juga menjaga kemungkinan yang terjadi. Saya ingin menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian, apa kabar? Saya memang selayaknya bertanya, karena saya juga pantas ditanyakan kabarnya. 5 bulan sudah tidak pulang, baru hari ini berada di sini. Bukan karena tidak ada keinginan, tapi karena situasi. Lebih baik, aman, di mana kita berada daripada harus kembali bersama-sama dengan keluarga atau kita, tetapi ada kemungkinan bisa membawa penularan virus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mengikuti juga perkembangan jemaat kita dari semua jemaat yang ada. Saya belum ada mendengar informasi ataupun kabar ada yang tertular, reaktif ataupun bahkan positif. Benar ya, belum ada ya. Sampai sekarang saya monitor, belum ada. Nah tentu ini satu kebanggaan bagi kita dan satu juga kemudahan untuk melakukan proses ibadah di sini. Karena kalau kita melihat bagaimana proses tindakan pemerintah atau gugus tugas, kalau itu terjadi pada salah satu orang saja, maka itu akan dilakukan penelusuran secara terus-menerus terhadap mereka yang terlibat. Artinya kalau tidak ada, kita bersyukur, patut bersyukur. Semua jemaat kita berada dalam kondisi aman, sehat, tanpa ada yang reaktif, bahkan meningkat kepada hal yang positif. Nah kita yakin dan percaya semua ini karena ada satu kemauan kita, bagaimana kita fokus terhadap peraturan protokol kesehatan yang ada, tidak bermain-main. Kemudian tentu selebihnya kita taat melakukan ibadah kita, melakukan iman percaya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah ini adalah ibadah komunal bertatap muka langsung di dalam ibadah gereja dalam rangka HUT ke-47, tetapi sebelumnya kita juga sudah melakukan ibadah HUT ke-47 melalui ibadah online. Saya kira juga maknanya tidak berbeda, hanya saja karena dalam kondisi new normal ini kita sudah diberikan kesempatan, maka kita boleh beribadah secara langsung dalam ibadah komunal di dalam rumah ibadah ini. Saya memperhatikan kehadiran kita juga tidak terlalu banyak, khususnya saya fokus memperhatikan lansia ada juga yang hadir beberapa. Memang secara umum gereja tidak melarang lansia untuk beribadah, tetapi menghimbau saja, jikalau badan dalam kondisi tidak baik, khususnya lansia dan anak-anak, supaya memang tidak beribadah. Tetapi dari jumlah kehadiran kita hari ini lumayan. Ini adalah persoalan mendasar bagi semua gereja, bukan hanya gereja kita saja, bahkan gereja-gereja besar yang ada di daerah maupun di Jakarta barangkali. Persoalannya adalah masalah virus ketakutan. Itu yang selalu dianggap menjadi persoalan utama, virus ketakutan. Virus corona ini juga melahirkan virus ketakutan yang jauh lebih besar dampaknya terhadap kehidupan setiap orang, termasuk kehidupan berjemaat.
Ini yang selalu menjadi hal yang mendasar dibahas. Nah, kehadiran jemaat di dalam ibadah komunal seperti ini, ya itu dianggap juga karena pengaruh tadi. Ada krisis kepercayaan untuk bisa hadir di dalam peribadahan karena itu tadi. Ya, ada virus ketakutan tadi yang mempengaruhi. Nah, oleh karenanya saya kira ke depan di dalam peribadahan, karena ini kita menyadari bukan hanya di peribadahan tapi menyangkut semua hal. Tadi sudah ditayangkan krisis ini ataupun dampak dari virus corona ini menyentuh semua sendi-sendi kehidupan manusia, bahkan semua profesi, ya termasuk kita, begitu. Bahkan sekarang kalau kita mau membuka mata lebar-lebar, krisis ini sudah pada titik terendah, menyentuh kehidupan masyarakat, bahkan dalam hal bertahan hidup saja, mendapatkan makan saja untuk bertahan hidup. Ini adalah kondisi real dan ini merupakan krisis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin saja kita terbatas oleh waktu, tapi kalau kita mau melihat real ke daerah-daerah tertentu, ini sudah terjadi. Makan saja sulit karena kondisi ini. Begitu. Maka saya yakin juga, ya kondisi itu juga terjadi di kita, di jemaat kita. Itu juga pasti akan berdampak kepada kondisi gereja kita saat ini. Banyak gereja yang memang sudah mulai mengurangi, ya jadwal ibadah penderanya, ya karena mungkin tidak adanya ibadah langsung seperti terjadi selama ini itu berdampak kepada finansial gereja, sehingga terjadi pengurangan dan sebagainya. Nah, saya kira kita sudah bisa memulai 3 minggu terakhir ini berjalan dengan baik, ya, walaupun di tengah-tengah kondisi ini, tapi mungkin krisis ketakutan akibat COVID-19 ini tidak membuat kita takut untuk dalam beribadah. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita ketat di dalam melakukan protokol kesehatan. Hanya itu saja kuncinya. Ya, dan tentu mari melihat kondisi masing-masing. Kalau memang kondisi tidak sehat, sebaiknya juga kita tidak beribadah di dalam gereja secara langsung. Pada ibadah syukur ke-47 tahun Boktinar Sunter, maka sekali lagi mari kita mengucap syukur, ya, bahwa kita sudah berada di dalam perjalanan pelayanan 47 tahun lamanya. Kita memaknainya tentu ini sebagai sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Boleh terus memimpin, menyertai pertumbuhan Boktinar Sunter ini sampai dengan sekarang ini sudah 47 tahun. Pak Nyoman bilang tadi ini sudah dewasa, ya, bukan lagi anak, sudah dewasa. Tetapi pada kesempatan seperti ini juga ini adalah momen penting bagi kita untuk kita melakukan evaluasi sekaligus juga introspeksi diri, khususnya di dalam hal pelayanan. Bagaimana pelayanan kita selama ini berjalan? Apakah sudah baik? Ya, apakah perlu diperbaiki? Apakah harus semakin baik lagi ke depan? Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, bukan para majelis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Tentu yang kita inginkan adalah, ya, baik masa pandemi dan selesai ini kita dapat melakukan ibadah di dalam situasi dan kondisi bahkan kualitas yang lebih baik lagi ke depan. Nah, pada kesempatan ini juga tentu kami majelis mewakili jemaat menyampaikan ucapan terima kasih bagi kita semua, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang setia melayani kita di Boktinar Sunter ini, ya. Bagi para majelis yang sudah berkomitmen, ya, dan terus setia di dalam pelayanan. Kemudian bagi para pengurus komisi yang tentu berjerih payah di dalam melaksanakan program-program kegiatan di dalam komisi masing-masing, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan kita di Boktinar Sunter ini. Khususnya terima kasih kepada jemaat yang setia bersama-sama dengan gereja ini melakukan ibadah, bahkan di dalam setiap persekutuan. Kita terus setia dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ke depan membangun persekutuan kita yang lebih baik lagi dan lebih berkualitas bagi ke depan. Yang terakhir, tentu saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-47 bagi jemaat Boktinar Sunter. Harapan kita ke depan, ya, kita akan memasuki lagi tahun-tahun yang lebih baik. Ya, selepas masa COVID-19 ini, tentu kita berharap, ya, ibadah kita kembali lagi normal seperti semula dan tentu lebih baik lagi ke depan. Kiranya
kasih karunia, damai sejahtera, dan persatuan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memimpin kehidupan kita pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada, terlebih di dalam situasi COVID-19 ini, juga memberkati kita di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, juga memberkati kita di dalam memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam rumah tangga, terlebih di dalam situasi yang menyulitkan seperti saat ini. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Penyampaian selaku Ketua Majelis Koordinasi Center. Berikutnya sambutan dan laporan kegiatan dari Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Koordinasi Center atau yang mewakili. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya undang untuk berdiri. Kita sama-sama hidupkan pujian tiap langkah. Menyertai-Mu dalam seluruh tugas pengabdian-Mu, dan Roh Kudus senantiasa